Halo guys, selamat datang di Export with Hilda. Di video ini, saya akan membandingkan nyala dari dua jenis arang yang sering digunakan untuk memasak atau membakar, yaitu arang briket batok kelapa dan arang kayu biasa. Kita akan lihat mana yang lebih cepat padam, mana yang lebih tahan lama, dan seperti apa nyalanya dari menit ke menit. Penting untuk saya tekankan di awal, arang yang saya pakai di video ini bukan produk dari merek saya sendiri, bukan endorse, dan saya beli secara acak dari pasaran. Jadi, video ini murni untuk edukasi dan berbagi pengalaman supaya kalian bisa tahu perbedaan karakteristiknya secara langsung. Yuk, langsung kita mulai aja eksperimennya. Pertama-tama, kita timbang masing-masing arang. 200 gram untuk arang briket batok kelapa dan 200 gram untuk arang kayu. Beratnya sama agar perbandingannya adil. Nah, kita mau nyalakan nih teman-teman untuk kedua arang tersebut. Keduanya kita nyalakan secara bersamaan, tanpa tambahan minyak, tanpa alat bantu, dan kita ingin lihat bagaimana performa alami dari masing-masing arang ini. Yuk, kita nyalakan. Di menit pertama, arang kayu mulai menyala lebih cepat. Ini wajar, karena arang kayu biasanya lebih ringan dan lebih mudah terbakar di permukaan. Sedangkan briket batok kelapa butuh waktu sedikit lebih lama untuk benar-benar menyala, tapi nyalanya memang lama-lama terlihat merata dan stabil. Oh ya, kalau diperhatikan dari segi asap, di awal pembakaran, arang kayu menghasilkan lebih banyak asap, tebal, dan cukup berbau. Sedangkan briket batok kelapa asapnya lebih sedikit dan cepat hilang setelah nyala stabil. Ini bisa jadi pertimbangan penting kalau kalian ingin memasak tanpa banyak asap atau gangguan bau. Setelah beberapa menit, kita bisa lihat briket batok kelapa mulai unggul dalam kestabilan nyala. Sementara arang kayu nyalanya sudah mulai menurun perlahan. Setelah 30 menit, kita bisa lihat briket batok kelapa masih dalam kestabilan menyala, masih merah. Sementara arang kayu nyalanya sudah menurun dan sebagian besar sudah mulai habis dan nyalanya mulai padam. Dan sekarang kita sudah masuk ke menit ke-60 atau 1 jam. Briket batok kelapa masih menyala, walaupun sudah berkurang, tetapi masih menyala. Sedangkan arang kayu sudah habis dan sudah padam, tinggal sedikit sekali. Nah, karena kedua arang ini sudah kita uji nyalanya, sekarang saatnya dipakai untuk tujuan yang sebenarnya, yaitu membakar sate. Saya sudah siapkan sate ayam untuk dites di masing-masing arang. Kenapa penting? Karena kualitas arang akan memengaruhi bukan hanya lama pembakaran, tetapi juga warna dan rasa sate. Kalau arangnya bagus, panasnya stabil, dan tidak ada percikan api besar, sate akan matang merata tanpa cepat gosong. Sebaliknya, kalau arangnya kurang baik, panasnya tidak stabil, atau menghasilkan asap berlebih, sate bisa cepat hitam di luar, tetapi masih mentah di dalam. Yuk coba kita tes menggunakan kedua jenis arang ini. Berikut adalah pembakaran sate menggunakan kedua jenis arang. Yang kiri adalah arang briket batok kelapa, yang kanan adalah menggunakan arang kayu. Dapat kita lihat di briket batok kelapa, panasnya lebih rata dan tidak terlalu banyak api berkobar. Sate matang lebih perlahan tapi merata dan warnanya coklat keemasan dan bukan hitam terbakar. Di sini bisa kita lihat di arang kayu, api kadang muncul tiba-tiba ketika lemak dari daging itu menetes. Itu yang bikin permukaan sate cepat gosong atau jadi hitam. Nah, ini dia hasilnya. Sate di arang briket terlihat lebih rapi warnanya, sedangkan di arang kayu ada beberapa tusuk yang permukaannya lebih gelap karena terbakar api secara langsung. Jadi kalau kalian mau bakar sate untuk acara keluarga atau jualan, arang yang panasnya stabil akan membantu hasilnya cantik dan rasanya maksimal.
Dari eksperimen sederhana ini, kita bisa simpulkan. Satu, arang kayu menyala lebih cepat, tetapi juga lebih cepat padam. Yang kedua, briket batok kelapa butuh waktu sedikit lebih lama untuk menyala, tapi nyalanya lebih tahan lama dan stabil. Yang ketiga, dari segi asap, briket batok kelapa lebih bersih dan minim asap. Yang keempat, untuk membakar sate, panas yang stabil membantu hasilnya matang merata tanpa cepat gosong. Tentu hasil ini bisa berbeda tergantung jenis kayu, kualitas briket, dan kondisi pembakaran. Jadi ini bukan patokan mutlak, tapi gambaran umum untuk bantu kalian memilih arang sesuai kebutuhan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya saya bisa terus berbagi konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat dan salam hangat dari saya.